Saudara, kita sekarang masuk ke filsuf idealis Jerman. Filsuf idealisme Jerman yang lain sesudah Immanuel Kant dan Fichte. Seorang bernama George William Friedrich Hegel. Dia terkenal dengan nama Hegel. Seorang filsuf idealis kelahiran Jerman Barat Daya tahun 770 yang punya teori filsafat sejarah, filosofi of history. Nah, filsafat sejarah ini berdasar kenyataan. Negara itu sebuah kenyataan progresif dari kesatuan pemikiran dengan nalar. Oh, ini orangnya George William Friedrich. Ini dia. Kehidupannya bagaimana? Hegel. Nah, di sini Hegel filsafat abad 19. Pendiri Hegelianisme. Jadi dari idealisme Jerman itu ada yang aliran Hegelianisme. Dengan minat utama logika, filsafat, sejarah, estetika, agama, metafisika, epistemologi, ilmu politik. Nah, bagi orang yang tidak tahu epistemologi itu apa? Itu filsafat ilmu. Banyak ya, ternyata kalau filsuf itu minatnya macam-macam. Ya, tidak hanya satu. Logika toh, bukan. Filsafat sejarah toh, ya enggak. Estetika toh, nah, enggak juga. Jadi sering kita melihat seorang mempunyai minat banyak pemikiran karena semua ilmu itu tidak ada yang berdiri sendiri, sebenarnya ya masih ada kaitannya antara satu dengan yang lain. Nah, di sini juga untuk metafisika, para psikologi masuk dalam metafisika ini. Epistemologi untuk para ilmuwan sangat penting, dan ilmu politik juga. Nah, ini kan suatu perbedaan. Ya, ilmu alam sama ilmu politik juga, sama sejarah sama agama, semua ternyata. Nah, ini gagasan pentingnya. Nah, jadi setiap filsuf itu punya pemikiran banyak, minatnya banyak. Kalau di kedokteran hewan itu ada minat sapi perah, kelompok minat unggas, kelompok minat sapi potong, kelompok minat satwa kesayangan, kelompok minat pet animal atau hewan kesayangan, kelompok minat satwa liar. Nah, kalau di filsafat nih, Hegel ini dia gagasan pentingnya apa? Dari banyak kelompok minat itu ada keahlian utama yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya dokter hewan punya banyak minat, tapi dia punya keahlian utama. Misalnya Profesor Dr. Charles Rangkatabu, dokter hewan, ya PhD itu dari UGM, dia ahli unggas, tepatnya patologi unggas, seorang patolog, ahli penyakit unggas. Gagasan pentingnya adalah idealisme mutlak dari Hegel ini, bukan Pak Charles. Dan dialektika. Gagasan penting dari Hegel itu idealisme mutlak dan dialektika. Ya, ini pengaruhnya sangat luas terhadap para penulis dari berbagai posisi. Ya, oleh karena minatnya sangat banyak itu, bahkan Karl Marx yang sangat terkenal itu juga dipengaruhi oleh Hegel. Sartre juga, kita kenal Sartre, juga dipengaruhi Hegel. Eksistensialisme Sartre itu dipengaruhi juga oleh pemikiran-pemikiran Hegel, yaitu idealisme mutlak dan dialektika. Heidegger, Nietzsche. Nah, ini mereka yang menentang
Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Schelling itu mereka menentang. Tapi justru karena menentang itu pemikiran-pemikiran mereka juga dipengaruhi oleh Hegel. Dan Hegel inilah yang disebut pertama kali memperkenalkan dalam filsafat gagasan sejarah dan hal konkret adalah penting untuk keluar dari lingkaran masalah-masalah abadi dalam filsafat, filosofia perennis. Jadi dalam filsafat itu selalu ada hal-hal yang selalu berputar-putar, menanyakan sesuatu, akhirnya kembali ke pangkal lagi, sudah sampai ujung kembali ke pangkal lagi, dan tidak akan selesai seperti lingkaran setan. Nah ini dapat dipecahkan dengan sejarah dan hal konkret, dan itulah yang dibuahkan oleh pemikiran Hegel. Nah, ia menekankan pentingnya yang lain itu lian, the other, dalam proses pencapaian kesadaran diri. Dialektika Tuhan dan hamba. Nah, di sini saya tidak membahas tentang keluarganya, riwayat hidupnya, tapi lebih kepada filosofinya. Kebebasan civil society menurut Hegel adalah masyarakat pasca revolusi Perancis. Hegel ada di sebuah masyarakat yang sedang mengalami perubahan fundamental akibat revolusi industri yang menciptakan kelas menengah baru. Orang di dalamnya punya hak memilih hidup yang mereka suka dan memenuhi keinginan mereka sesuai kemampuan mereka. Ya, di situ negara tak punya hak memaksa jenis kehidupan tertentu. Jadi dengan adanya revolusi industri itu memunculkan kelas menengah di masyarakat. Nah, ini orang-orang yang punya hak. Kelas menengah itu banyak sekali akibatnya. Orang jadi pintar, jadi pandai. Dan mereka berani untuk memutuskan pemikiran sendiri, punya hak sendiri, memilih hidup yang mereka sukai. Sesuai keinginan mereka dan kebutuhan mereka. Nah, negara tidak punya hak memaksakan. Berbeda dengan zaman sebelum revolusi industri itu, negara itu dapat mengatur seenak seenaknya sendiri terhadap masyarakat dengan peraturan-peraturan yang represif. Nah, negara dalam kebebasan konsep Hegel ini, negara tidak punya hak memaksa. Ya, seperti yang terjadi pada masyarakat feodal. Nah, ini dapat dimaklumi pemikiran semacam ini karena dia juga seorang ahli filsafat politik, ilmu politik. Ada sejarah, filsafat sejarah, ada ilmu politik. Nah, selain kebebasan juga negara dan hak individu. Negara itu bagi Hegel roh absolut yang kekuasaannya melampaui hak individu. Proses dan perkembangan ide mutlak dengan dialektika. Ya, dialektika itu ada sintesa, antitesa, ya, tesis, antitesis. Kemudian dari antara tesis dan antitesis itu ada sintesis. Nah, jadi negara itu roh absolut yang kekuasaannya melampaui hak individu. Tapi di situ ada dialektika antara rakyat dan negara. Ada sintesa. Ini jelas pemikiran Hegel ini soal negara ini berbeda dengan Jean-Jacques Rousseau dan John Locke dan kalangan Marxis ya, yang ujung-ujungnya diselewengkan menjadi komunisme itu. Yang menganggap negara itu alat kekuasaan. Tapi bagi Hegel bukan. Negara justru tujuan, bukan alat kekuasaan. Nah, jadi
Bagi Hegel, rakyat menjadi abdi negara, menjadi pegawai negeri itu untuk kebaikan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, satu lagi terakhir. Dalam negara integralistik, negara itu kesatuan masyarakat yang tersusun secara integral, jadi saling berpengaruh. Kesatuan organis yang tidak terpisah, bergerak bersama ke dalam tujuan tunggal hakiki. Pemimpin sebagai kepala menentukan dan menuntun pergerakan. Sehingga ada keselarasan antara pimpinan dan rakyat. Tanpa kita sadari, kita terkadang memilih dalam berorganisasi itu tipe mana. Tipe Hegel yang terjadi dialektika, dialog antara pengikut dan pemimpin, atau tipe Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Marxis yang lebih menekankan top down, pengikut harus mengikuti apa kata pimpinannya. Kita mesti dapat memilih sikap-sikap ini. Kalau kita sadar akan perbedaan kita dalam satu organisasi, loh kok kaget ya saya masuk organisasi ini kok tipenya demikian. Loh kok sana kok begitu berbeda. Nah, ternyata ini sudah ada pemikiran. Dan ini Hegel sudah memberikan pemikirannya sebagai negara integralistik. Artinya organisasi integralistik. Selain itu ada hak-hak dari organisasi dan individu. Dan adanya kebebasan. Di manakah kita?